Baik, ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Baik, dengan Bapak siapa di mana? dengan Yasir di Makassar, Ustaz. Baik, Pak Yasir di Makassar. Silakan Pak Yasir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya mengenai sholat di masa pandemi yang sekarang ini. Apakah masih tetap berlaku hukum bisa diwajib di masjid, sementara kebanyakan masjid yang saya lihat saf-safnya ini tidak dirapatkan, Ustaz. Bagaimana saya bersikap dengan hal seperti itu, Ustaz? Apakah saya di rumah berjamaah sama istri anak, atau saya ikut di masjid berjamaah sholat dengan saf yang tidak rapat? Jazakallah khair, Ustaz. Sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Jadi masa pandemi itu masa udur ya. Ada virus yang bertebaran mengkhawatirkan, mengancam jiwa. Jadi ketika hujan saja boleh sholatnya itu sholat di rumah. Itu hujan. Hujan itu dimaklumi dia bukan virus, tapi kadang bisa membahayakan. Membuat orang sakit, panas, kalau tidak tahan imun tubuhnya. Tapi bukan virus. Tapi bersama dengan itu boleh sholat di rumah oleh Nabi SAW. Orang yang makan bawang dilarang ke masjid sebab mengganggu orang lain. Maka demikian pula kalau dia takut ke masjid karena penyebaran virus, apalagi kasus corona banyak di tempatnya, atau dianya sedang sakit. Kalau dia sedang sakit, tidak boleh dia ke masjid, diharamkan. Orang makan bawang itu haram. Itu mengganggu manusia dengan bau mulutnya, apalagi mengganggu manusia, mengancam nyawanya dengan virus. Itu lebih diharamkan lagi untuk dia datang ke masjid. Dia karantina dirinya, bukan ke masjid saja, ke tempat perkumpulan, dia karantina dirinya agar supaya dia bisa sehat dan juga tidak memberikan bahaya kepada orang lain. Di sudut lain juga harus dimaklumi bahwa ada kehidupan di dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah negeri. Ya, perekonomian itu kalau runtuh, itu bisa memberikan bahaya yang besar, dampak yang luas. Itu kadang dilapangkan, diluaskan oleh diberi kelonggaran oleh pemerintah dalam sebagian hal untuk menjaga darurat di sudut perekonomian. Sesuatu itu kalau darurat itu namanya dilakukan sekadarnya, sesuai dengan keperluan. Tidak boleh bergampangan, ya keluar tidak pakai masker, tidak cuci tidak menjaga jarak, kemudian tidak mengambil langkah-langkah kesehatan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di masjid itu sendiri, kalau masjidnya memang sudah memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, ya maka menjaga jarak di posisi yang seperti itu nggak ada masalah. Itu di masa udzur. Orang sholat di rumah saja boleh, apalagi dia di masjid tidak rapat safnya, tapi dia jaga jaraknya agar supaya berhati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Iya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, semoga jawaban dari Ustaz tadi bisa mewakili, menjawab beberapa pertanyaan yang masih sudah banyak masuk ke redaksi Ustaz, masih seputar pertanyaan itu, sholat, apakah bisa sholat di masjid. Karena kata mereka, masjid sudah menerapkan protokol, namun hati mereka belum bisa menerima kalau sholat itu harus berjarak dan memakai masker. Ya, banyak juga masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu tidak benar. Demikian pula jemaah yang tidak patuh protokol kesehatan. Kalau dia lebih bisa mematuhi protokol kesehatan di masjid, ya dia sholat di rumah saja, ya, jangan mengganggu orang di masjid, membawa bahaya. Siapa tahu dia ada sesuatu pada dirinya yang dia tidak sadari mengganggu orang lain. Harus dihindari hal yang seperti itu. Dan masjid juga harus memperketat
orang yang masuk ke masjid itu dengan protokol kesehatan, dengan dicek suhu tubuhnya, kemudian memakai sanitizer atau yang semisal dengannya, cuci tangan, memakai masker, membawa sejadah sendiri, alas untuk dirinya, kemudian menjaga jarak. Ya, kemudian di masjid sendiri imam itu jangan dibacanya dia perpanjang, itu bacanya diperpendek. Itu fikih dalam agama. Bukan dari fikih seorang itu dia baca panjang-panjang di masa seperti ini. Orang di masa safar itu perjalanan, itu bukan fikih dia baca surah Al-Baqarah di perjalanan, sedang mereka musafir. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini udzur perjalanan. Makanya masjid itu sholatnya itu pendek-pendek saja. Dan yang biasa dikir-dikir ini selepas sholat panjang-panjang mengganggu tetangga dengan mikrofon, itu hendaknya dia perkecil, dia persempit. Ya kalau dia mau sholat sunnah di rumahnya. Ya dikirnya dia simpan, jangan dia mengganggu orang dengan dikir pakai mikrofon ke suara luar. Tapi dia berusaha untuk mendidik orang bagaimana bisa kita menunjukkan umat Islam itu bersama-sama di dalam menghadapi masalah corona ini, di dalam menyelesaikannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.